Pada akhir zaman nanti, satu saat dia akan datang, dan ada begitu banyak orang yang akan berkata, Tuhan, kami melakukan mujizat demi namamu, kami sembuhkan orang sakit demi namamu. Dan Tuhan Yesus berkata, saat itulah aku akan berterus terang. Saat itulah aku baru akan berterus terang. Ngeri loh kalau Tuhan berterus terang. Kalau sampai akhir zaman nanti Tuhan baru berterus terang, berarti selama ini, ya, dia bilang disitulah aku akan berterus terang. Dia akan berkata, aku tidak mengenal engkau, karena engkau pembuat kejahatan. Akhirnya dosa jugalah yang akan menjadi pemisah antara manusia dengan Tuhan. Makanya saya mau sampaikan hari ini ya tetap dengan pemberitaan yang sama. Kalau saudara ikuti khotbah-khotbah saya, ya saya selalu berkata, ayo ya tinggalkan dosa, bertobat, hidup sungguh-sungguh dalam jalan kebenaran. Ya, lalu banyak orang yang berkata, saya nggak bisa Bu, bagaimana bisa kita keluar dari dosa? Bisa. Kalau Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus, karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan, berarti itu bisa. Ya, hanya saja ya ada daging yang harus ditanggalkan. Saya bertobat tahun 95 waktu saya mau bunuh diri, karena saya jatuh dalam banyak dosa dari kecil. Papi saya itu galak, saya kalau dipukulin sampai biru-biru badan saya minta ampun juga nggak diampuni. Bahkan dari kecil sudah diwanti-wanti, jangan berteman sama orang Kristen. Awas kalau kamu jatuh cinta sama laki-laki Kristen, ya papi bunuh kamu kalau kamu sampai menikah sama orang Kristen, tuh kamu bikin malu keluarga. Jadi saya nggak pernah dekat-dekat sama cowok Kristen, padahal yang ganteng-ganteng itu cowok Kristen. Amin ya, amin. Cowok Kristen yang bertobat, yang tidak bertobat sama aja kayak setan. Lalu ya saya takut, jadi dari kecil sudah diperingatkan seperti itu. Saya nggak berani, dan akhirnya saya menjalani hidup dengan kepahitan, ya dipukulin, ya saya tidak menemukan kebahagiaan. Lalu saya mulai, ya saya pelatih senam, teman-teman saya seperti itulah. Lalu saya jatuh dalam banyak dosa. Ketika saya sudah hancur, iblis datang. Iblis berkata, nggak ada yang sayang kamu, orang tuamu juga nggak peduli kamu, mati aja, bunuh diri. Ya, lalu saya pikir, iya juga ya, ngapain saya hidup? Setan bilang, toh juga masa depanmu hancur, mau ngapain kamu hidup? Lalu saya tiap hari mulai kepikiran untuk bunuh diri. Apalagi waktu ada satu teman di SMA mati bunuh diri, saya lihat, iya ya enak juga mati, buat apa saya hidup? Dan akhirnya, ya waktu itu saya menghadapi satu masalah yang cukup berat, ya tidak ada jalan keluar. Rasanya disitulah saya sudah nekat. Saya tulis surat buat orang tua saya bilang saya minta maaf, ini keputusan terbaik yang saya buat, mengakhiri hidup, karena tidak ada satu orang pun yang bisa mengerti saya. Mami papi juga nggak ada yang mengerti saya. Ya saya juga nggak tahu kenapa saya dilahirkan. Ya saya cuma dipukuli, kalau saya pulang malam jam 2 dipukul, ya saya besoknya nggak pulang jam 2, saya pulang jam 3. Dipukulin lagi, saya bilang bunuh aja sekalian, kenapa nggak bunuh saya kan nggak pernah minta lahir. Pemberontakan di dalam jiwa. Dan akhirnya saya tahu tidak ada seorang pun yang bisa mengubah manusia kecuali Tuhan. Makanya kita semua harus berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Nggak cukup engkau menjadi Kristen, tapi engkau harus ketemu Tuhan. Lalu akhirnya saya di situ mau bunuh diri. Cuma satu pertanyaan saya, Tuhan, sebelum saya bunuh diri, oke, saya percaya Tuhan itu ada. Karena orang yang paling bodoh di dunia ini adalah orang yang tidak percaya Tuhan. Kita lihat alam, kita lihat tata surya itu diatur begitu luar biasa, bumi berputar pada porosnya. Kita lihat manusia itu hidungnya satu, matanya 2, mulut 1, tapi nggak ada yang sama, DNA-nya berbeda. Itu semua harusnya kita tahu dan percaya bahwa ada satu kuasa yang mengatur semua itu, dan itu namanya Tuhan. Ada kuasa itu. Saya percaya, oke, Tuhan, aku percaya kau ada. Tapi pertanyaan saya yang berikutnya, di dunia aja, di Indonesia ada 5 agama yang diakui. Nah, Tuhan yang mana yang benar? Dan saya berkata, Tuhan, sebelum saya mati bunuh diri,
Saya pengen ketemu Tuhan yang menciptakan saya itu. Tunjukkan dirimu kepada saya. Kenapa Engkau ciptakan saya ke dunia? Cuma untuk berdosa. Lalu saya mati bunuh diri, lalu saya masuk neraka. Terus Engkau puas? Kurang kerjaan memang Kau Tuhan. Dan saya percaya itu adalah sebuah pertanyaan yang mungkin dipertanyakan di luar sana. Lalu akhirnya saya bilang, Tuhan, sebelum saya mati, tunjukkan dirimu kepada saya. Ya, dan akhirnya malam itu saya nangis di kamar saya dalam kehancuran, merasa nggak ada yang sayang, tidak ada yang peduli. Dan akhirnya saya di situ menangis, ya, sambil saya bilang, siapa Engkau Tuhan? Malam itu saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Tuhan datang dalam diri saya secara pribadi. 1 jam saya dilawat Tuhan, saya menangis, dari mulut saya nggak bisa berhenti berucap Yesus. Alkitab berkata tidak ada seorang pun yang akan menyebut Yesus Tuhan kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus. Dan Alkitab juga berkata jika Roh Kudus turun atas seseorang, maka Roh Kudus akan menginsyafkan orang itu akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Malam itu saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya tidak bisa berkata apa-apa, saya hanya menangis dan sambil terus memanggil nama Yesus ketika dia datang dalam hidup saya secara pribadi. Singkat cerita, besoknya saya cari gereja, nggak ada pikiran mati lagi. Yang ada dalam benak saya hanya saya pengen kenal Tuhan Yesus. Saya cari gereja pakai baju senam dari rumah, saya cari gereja, saya ikut ibadah. Saya dikasih Alkitab, saya pulang, saya baca Alkitab 1 hari 6-7 jam. Saya baca di kamar mandi, saya baca di kamar, karena saya takut ketahuan papi saya. Papi saya punya pedang panjang 1,5 meter di bawah kolong tempat tidur. Dia punya pistol di lemari. Jadi saya ketakutan setiap hari kalau sampai papi saya tahu, abis saya ini dibunuh. Tapi akhirnya saya mulai mengalami perubahan hidup. Benar apa yang Rasul Paulus katakan, bahwa apa yang dulu kuanggap keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan itu lebih berguna dari segala-galanya. Dulu saya senang kalau saya keluar malam, saya dugem, itu merupakan keuntungan dulu. Tapi ketika saya menerima Yesus, benar yang Rasul Paulus bilang, apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Yesus Kristus itu lebih berguna dari segala-galanya. Jadi kalau ada orang menyebut dirinya Kristen, tapi dia masih senang dugem, itu belum ketemu Tuhan. Ya, belum ketemu Tuhan. Ada orang menyebut dirinya Kristen, tapi hidupnya belum berubah, itu belum ketemu Tuhan. Karena semua orang yang berjumpa secara pribadi dengan Yesus, hidupnya pasti berubah. Saya terus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan setiap hari dari firman, setiap ayat yang saya baca, saya ingin lakukan. Jadi akhirnya saya mulai bertobat tanpa saya sadari, saya mulai berubah. Tadinya saya ini orangnya kasar, tukang berantem sama adik saya yang laki-laki, lebih tinggi dari saya, badannya tatoan. Saya kalau berantem pukul-pukulan pakai tangan. Tapi ketika saya bertobat terima Yesus, saya baca Alkitab, jangan kalah dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Saya mulai belajar mempraktekkan firman, saya lepaskan pengampunan. Ya akhirnya saya mulai berubah. 1 tahun saya sembunyikan iman saya. Akhirnya ketahuan kakak saya dan dia ancam, dia mau kasih tahu papi saya. Di situ saya berdoa, Tuhan, kalau sudah waktunya memang saya harus ngaku kepada keluarga saya tentang iman saya. Ya Tuhan, beri saya kekuatan. Ketakutan terbesar di hidup saya adalah ketika saya harus ngomong Yesus di depan keluarga saya. Karena yaitu artinya saya mati. Saya bergumul 3 bulan saya doa puasa. Ya saya bilang, Tuhan kasih saya satu keberanian aja untuk ngomong. Karena Alkitab berkata, dengan hati orang percaya, dengan mulut dia mengaku, maka dia akan dibenarkan dan diselamatkan. Saya harus mengaku Yesus dari mulut saya. Setelah 3 bulan saya doa puasa, akhirnya saya dapat kekuatan. Saya menghadap papi saya bilang, Pak, saya minta izin, mau kemana? Mau ke gereja. Papi saya kaget di situ, dan satu kalimat yang terucap dari mulutnya ketika dia tahu saya minta izin mau ke gereja, saya bilang, saya sekarang Kristen, Pak, saya bukan Debbie yang dulu. Satu kalimat yang keluar dari mulutnya, dia bilang gini, oh, ini penyebabnya, makanya akhir-akhir ini papi lihat kamu jadi aneh. Memang semua orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus harusnya jadi
Pertanyaan saya, sudah anehkah saudara? Hampir aneh ya, tapi jangan aneh, jangan aneh-aneh. Kenapa aneh? Dulu merokok, ketemu Yesus nggak merokok lagi. Amin. Dulu pemarah, ketemu Yesus penuh sukacita, damai sejahtera. Dulu sukanya galau.com, ya sekarang ketemu Yesus damai sejahtera. Ya dulu pelit, nggak usah angkat tangan. Yang pelit jangan angkat tangan ya. Orang kikir nggak masuk surga loh. Alkitab bilang ya, banyak orang Kristen kikir. Ya, nggak usah angkat tangan. Saya tahu dari wajah-wajahnya. Kalau saudara mau lihat pembelaan Tuhan dalam hal keuangan, banyak-banyaklah menabur. Menabur, ya, menabur. Lihat orang yang berkekurangan di sekelilingmu. Lihat pekerjaan Tuhan. Ya, saya sudah mengalami itu. Apa yang saya katakan, saya alami. Saya bukan berteori, karena saya sudah mengalami, makanya saya ngomong. Ya, dan akhirnya Pak bisa bilang, oh itu penyebabnya, makanya kamu jadi aneh. Kamu tunjuk tetangga mana yang pengaruhin kamu jadi Kristen. Tetangga saya orang Kristen semua, tapi yang ngajarin saya judi mereka. Hello. Ya, itulah kekristenan yang sesungguhnya. Dan akhirnya saya di situ diancam mau dibunuh. Papi saya bilang, papi tidak main-main ya. Kamu tahu papi ngomong, kamu jangan bikin malu keluarga. Ya, kamu pilih ya sekarang. Ya, pokoknya kamu kembali. Lalu saya disuruh mendalami agama. Tapi saya justru dikuatkan dari setiap ayat-ayat yang saya baca. Singkat cerita, 1 tahun, ya, lalu akhirnya saya tahun 96, ya, saya bulan Desember, saya akhirnya ngomong ke papi saya. Dia panggil saya, dia bilang, papi lihat kamu nggak bisa berubah. Papi tahu kamu nggak keluar rumah. Saya nggak boleh keluar rumah, saya nggak boleh terima telepon, saya nggak boleh ada teman datang. Dia bilang, papi tahu kamu nggak bisa berubah lagi. Jadi sekarang papi kasih kamu pilihan. Kalau kamu mau kembali ya ke agama, papi terima kamu jadi anak. Tapi kalau kamu tetap di Kristen, yang lebih baik kamu angkat kaki dari rumah ini dan jangan anggap kamu punya keluarga. Dan satu lagi, jangan bawa ijazahmu pergi, sebab yang sekolahin kamu itu aku. Ya, saya mau lihat kamu pergi tanpa ijazah. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Saya nangis, saya masuk di kamar, saya bilang, Tuhan, berat buat saya untuk tinggalin keluarga karena saya nggak tahu mau hidup pakai apa, apalagi nggak bawa ijazah. Saya mau kerja di mana? Saya mau makan apa? Tapi saya bilang, Tuhan, jangan biarkan aku keluar dari rencanamu. Karena saya percaya kebahagiaan di hidup saya hanyalah ketika saya hidup dalam kehendak Tuhan. Itu aja. Bukan waktu saya punya rumah banyak, punya mobil. Kebahagiaan bagi saya adalah ketika saya hidup dalam rencana Tuhan. Lalu akhirnya saya masuk di kamar, saya berdoa, saya buka ayat, langsung dapat. Ayat itu muncul. Berbahagialah kamu jika karena namaku kamu meninggalkan ayahmu, ibumu, rumahmu, ladangmu, pekerjaanmu, karena engkau akan memperolehnya lipat kali ganda. Waduh, saya bilang, Tuhan, ya nggak kayak gitu juga kali. Ya masa saya tinggal benar-benar disuruh pergi. Tapi akhirnya saya pamit ya sama mami sama papi saya. Waktu itu papi saya sangat shock, dia pikir saya nggak akan melakukan itu. Sebelum saya pergi dia sempat berlutut di kaki saya, dia merendahkan diri. Bayangkan papi saya itu sangar banget, orangnya badannya besar, tinggi, punya ilmu kebal. Dia berlutut di kaki saya, dia bilang, baby, papi merendahkan diri, tolong kamu pikir lagi, ya kembali ke agamamu. Saya peluk dia, saya bilang, saya sayang papi, tapi saya tidak bisa tinggalkan Yesus karena saya sudah mengalami Tuhan secara pribadi. Rasul Paulus berkata, semua orang yang berjumpa dengan Yesus, dia tidak bisa dipisahkan lagi. Entah karena aniaya, entah karena kelaparan, entah karena apapun. Orang yang sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan tidak mungkin bisa dipisahkan dari Kristus. Apalagi cuma karena jodoh. Ya. Akhirnya saya tinggalkan rumah dari kota Poso, saya dari Poso, ya lalu saya ke kota Palu. Di Palu itu 7 jam perjalanan naik bus. Sampai di Palu, saya nginap di kos-kosannya sepupu saya. Dia ngekos satu rumah, anak-anak kos itu kuliah. Untuk bisa dapat tinggal gratis dan makan di situ,
Saya cuci baju anak kos, saya nyapu, nyetrika, masak, saya bersih-bersih. Tapi nggak digaji, cuma untuk dapat tempat tinggal. Kadang lagi cuci baju dan nggak pakai mesin cuci, pakai tangan. Nah, kadang lagi cuci baju, iblis datang ngomong goblok. Jadi Kristen, jadi pembantu. Pulang ke keluargamu, di sana bajumu yang cuciin pembantu. Tinggalin Yesusmu, sangkal dia. Ngapain kamu ikut Yesus jadi pembantu? Saya pernah merasakan hidup tanpa uang 1 sen pun, tanpa ada satu orang pun yang bisa saya jadikan sandaran hidup. Itu saya pernah mengalami. Gak punya siapa-siapa, dan di situ saya hanya punya Tuhan. Ya, makanya kalau orang itu bertanya, kenapa ibu bisa kuat? Ya, Bapak Ibu, saya percaya penderitaan, aniaya, pergumulan itu akan membuat imanmu kuat. Tapi banyak orang Kristen tidak mau yang namanya pergumulan. Apalagi di tempat seperti ini, kayaknya nggak ada pergumulan ya. Banyak ya. Ya, saya tadi mampir ke rumahnya Pak Pendeta ya. Enak banget ya Pak di sini ya. Udah kayaknya deket sorga. Ya, sepi, nggak ada suara. Lihat ke bawah, bagus pemandangannya gitu ya. Ya, jadi hati-hati loh Bapak Ibu. Ya, orang tuh kadang di tempat yang nyaman itu jadi suam-suam kuku loh. Ya, kalau di Indonesia itu kan masih penuh pergumulan ya. Kita aman-aman, tetangga berantem, ribut dulu, kacau gitu ya. Lalu belum lagi sakit, bikin berobat mahal, ya segala macam, banyak pergumulan lah. Kalau di sini tuh kayaknya ya. Tapi saya berdoa biar Bapak Ibu jangan terlalu nyaman. Jangan terlalu nyaman, bahaya. Ya, kenyamanan itu musuh terbesar dari iman. Ya, orang kalau sudah terlalu nyaman, udah bertumbuh lagi imannya. Maka saya doakan nih yang tidak ada masalah biar ada masalah. Bilang amin dong. Ya, puji Tuhan ya. Kalau pendeta lain kan doakan supaya nggak ada masalah toh. Ya, saya doakan supaya ada masalah. Jangan takut dengan yang namanya masalah. Ya, karena masalah itu akan mendewasakan iman kita. Saya di kosnya 1 tahun, saya cuci baju, saya doa puasa, kadang terpaksa, kadang nggak ada makanan. Anak kos itu makan buat dirinya sendiri. Ya kalau ada sisa saya makan, kalau enggak ya saya puasa. Kadang saya puasa, saya berdoa, Tuhan sampai kapan nasib saya seperti ini? Tuhan tunjukkan, Tuhan saya mau kerja apa aja tapi nggak ada ijazah. Ya, saya baru tahu sekarang kenapa Tuhan angkat saya menjadi YouTuber. Karena nggak ada ijazah saya. Hanya jadi YouTuber yang cocok ya. Dan akhirnya saya berapa kali doa puasa, saya berdoa, saya dapat penglihatan, saya berdiri di depan puluhan ribu orang, saya berkhotbah dan Tuhan bicara, satu saat itu akan terjadi. Kamu akan pergi ke bangsa-bangsa, pulau-pulau akan menantikan pengajaranmu, bangsa-bangsa menantikan pengajaranmu. Lihat, saya nangis melihat penglihatan itu, begitu amin yang saya lihat pakaian kotor. Kayaknya kok nggak nyambung ya. Saya bilang Tuhan ini apa gitu ya. Nggak langsung terjadi. Tapi Alkitab bilang kalau kamu mendapat penglihatan nantikanlah itu. Sebab itu sedang menuju kepada penggenapannya. Saya hanya imani, tapi hari ini saya mau berkata semua itu terjadi. Setiap hari saya live streaming di jam 5 pagi di channel saya itu yang nonton hampir 100.000, 75 kadang 95.000 setiap pagi. Setiap malam jam 8 malam 50 ribuan. Ya setiap hari. Itu saya berdiri, saudara bisa bayangkan kalau untuk gereja menyediakan gedung 100.000 orang, itu butuh gedung sebesar apa? 50.000 lah. Ya saya ke Amerika, kita nonton opera. Saya bilang sama suami saya, ini gedungnya kapasitasnya berapa ya? Teman saya orang Amerika bilang, ini 4.000 bu. Padahal saya duduk di atas, lihat ke bawah, ini hanya 4.000. Gedungnya segini, iya. Tuhan tuh ngomong, bayangkan mesbah doamu setiap malam tuh yang nonton 50.000. Kalau di gedung itu berapa besar gedung itu? Saya baru menyadari, iya ya. Hari ini bagaimana orang meminta jadwal bangsa-bangsa, pulau-pulau. Saya sama suami itu kadang bingung, kemarin suami bangun ini, kita di mana ini ya? Sampai kayak gitu loh. Bayangkan, kan bingung kita bangun di mana? Ya,
Jakarta, ya makan pagi di Jakarta, makan siang di Lampung, makan malam di Bangkok. Itu pernah terjadi karena pelayanan. Itu sering banget. Suami saya kaget banget, kita terlambat pesawat loh. Saya bilang, kenapa? Kita ini sudah landing, udah tidur di hotel. Oh, gitu ya. Saking kita nih kemana-mana terbang terus ya. Tapi saya bersyukur akhirnya saya dari kota Palu itu saya terpanggil masuk sekolah Alkitab. Saya sekolah Alkitab di Makassar, ya. Lalu saya mulai pelayanan. Saya ketemu dengan suami saya di Solo. Waktu saya pelayanan di Solo, jadi saya bukan jadi Kristen. Banyak orang bilang, oh Dedi Bangsa itu kan jadi Kristen karena suaminya Kristen. Enggak, saya pelayanan dulu, saya sekolah Alkitab, lalu saya diutus ke Solo. Dulu saya berpikir, Tuhan saya nggak mau menikah, saya sama Tuhan sudah cukup. Saya nggak mau salah menikah, saya bilang, ya, karena saya banyak konseling ibu-ibu yang rumah tangganya kayak neraka. Ya, jadi aduh saya tiap malam terima telepon, Bu suami saya pergi 3 bulan hilang. Bang Toyib ya, pasti istrinya Bang Toyib ya. Jadi saya takut menikah ya. Jadi saya waktu itu ya ada yang konseling, Bu saya dipukulin suami saya babak belur, Bu suami saya pelit. Jadi saya tuh waktu belum menikah di sekolah Alkitab saya konseling kan. Dan begitu saya bilang, Tuhan saya nggak mau nikah, saya sama Tuhan saya sudah cukup. Tapi satu kali waktu saya lagi berdoa, Tuhan tuh bicara. Tuhan bilang, kamu terlalu cantik untuk tidak menikah. Masalah buat lo. Dan saya mulai berkata, oke Tuhan, kalau memang saya menikah, saya minta jodoh. Ya, saya nggak cari pacar, saya cari jodoh. Dan saya minta suami saya itu adalah orang yang akan menggenapi rencana Tuhan dalam hidup saya. Jadi pernikahan itu untuk menggenapi rencana Tuhan, ya, bukan untuk hawa nafsu. Banyak orang Kristen itu nikah karena nafsu toh, untuk keinginannya. Tapi saya berkata biar pernikahan saya itu untuk menggenapi rencana Tuhan. Dan akhirnya Tuhan pertemukan saya dengan suami saya orang Solo. Ya, kami ini seperti botol ketemu tutup. Dulu saya penulis, saya bikin tulisan, suami saya yang desain majalah. Saya syuting, suami saya yang syuting, dia yang awal pandemi saya itu dapat suara Tuhan sebelum pandemi. Tuhan tuh bilang begini, cepat ambil alih dunia media untuk pekabaran Injil. Saya bilang ke suami saya, Tuhan tuh ngomong begini sama saya. Karena Tuhan bilang, tahun depan aku akan berikan kamu tuayan bangsa-bangsa. Dan bukan hanya tuayan bangsa-bangsa, tapi berkat bangsa-bangsa. Siapa yang tahu kalau akan terjadi pandemi? Nggak ada yang tahu. Tapi saya mau taat sama Tuhan. Saya bilang sama suami saya, Tuhan suruh ambil alih media. Kata suami saya, kalau media berarti TV. Ya sudah, ayo kita tanya-tanya ke stasiun TV swasta di Jakarta. Ada beberapa teman yang kerja di sana. Saya tanya, kalau saya siaran di TV itu gimana ya? Ibu, satu episode 6 juta. Jadi kalau ibu mau syuting itu harus minimal ada 10 episode. Jadi 60 juta. Terus saya tanya, itu sudah pasti ditayangkan? Belum. Nanti dilihat dulu. Kalau bagian editingnya bilang nggak layak tayang, ya tidak tayang. Jadi saya sudah bayar 60 juta, tapi belum pasti tayang. Iya, ya saya mundur perlahan ya. Karena saya pikir, duit dari mana 60 juta? Kedua udah bayar nggak tayang, buat apa? Sekarang stasiun TV itu mengejar-ngejar saya terus. Bu, please kita kerjasama. Ibu mau minta tayang berapa kali? Ibu minta fee-nya berapa? Nanti kami akan pertimbangkan, Bu ya. Saya bilang saya berdoa dulu. Lalu akhirnya saya mundur. Saya bilang sama suami, ya kalau Tuhan bicara begitu kita harus nanggap apa ya apa. Saya belum mulai YouTube. Akhirnya saya pelayanan di Bali, ya saya ajak mami saya, kami janjian ketemu satu keluarga di satu kafe. Saya datang sama mami saya lihat mereka itu ada meja begini, ada peralatan, lalu pakai drone, mereka syuting di situ, banyak kamera. Saya tanya sama produsernya, Pak ini lagi bikin apa? Kami lagi bikin TV Bu, di mana? Di YouTube. Oh, bisa ini bikin TV di YouTube. Oh sekarang semua sudah beralih ke YouTube Bu, artis-artis semua mulai beralih ke YouTube. Oh saya bilang berarti saya bisa ya, itu 2019. Saya bisa ya, dia tuh liatin saya dengan muka yang ngajak berantem. Dia lihat saya sambil gini, ya semua juga orang bisa tergantung konten. Ibu punya konten apa?
Saya bilang biasa aja, keles. Karena dia lagi buka-buka YouTube, kan ada beberapa gereja yang angkatin khotbah-khotbah saya di YouTube. Saya bilang, coba ketik nama saya di YouTube. Siapa? Ketik aja Debbie Basjir gitu. Dia ketik, oh ibu pendeta. Iya. Oh ini ada khotbah ibu yang nonton 100.000. Berarti ibu sudah punya nama di YouTube. Bikin aja. Baru dia mukanya tersenyum. Jadi saya pulang, saya ngomong ke suami, aku tahu YouTube. Suami saya gini, apalagi ya itu yang Tuhan ngomong, YouTube itu harus pakai peralatan. Enggak, itu produsernya ngomong pakai iPhone udah cukup, kita cari pencahayaan pakai matahari aja dulu. Akhirnya saya mulai khotbah apa adanya waktu itu, yang pakai handphone. Lalu pandemi datang, 2020 pandemi datang. Saya tidak menyangka bahwa itu adalah waktu Tuhan buat kami, ya, dan gereja tutup, orang nggak boleh beribadah, ya. Channel YouTube saya bertambah 1 hari 1.000 subscribe, 1 hari. Kok nggak wow ya? Saudara pikir gampang cari subscribe? Buat orang yang punya channel YouTube itu susah loh, dia ngerti itu cari subscribe 1 aja sulit loh. Gitu dong, ya. Dibilang sehari nambah 1.000 dia majar, wow, ya. Dan akhirnya saya melihat disitulah Tuhan, ya. Waktu awal pandemi, jujur kami, saya dan suami kami ini hidup benar-benar hamba Tuhan. Tidak ada yang menggaji kami. Kami hidup dengan iman. Makanya kami kalau mau beli apa-apa itu nggak bisa kredit bank. Karena setiap kali mau ambil rumah, mau beli mobil kredit, ditanya, Bu, slip gajinya ada? Saya bilang gajinya ada, slipnya nggak ada. Kok bisa ada gaji nggak ada slip? Saya bilang soalnya gajinya dari surga, Mas. Terus slipnya dengan iman. Kalau ada iman ada slip, kalau tidak ya tidak. Dia bilang, waduh maaf ya bang, tidak terima slip dengan iman. Karena kebetulan bos kita belum beriman. Jadi ya repot ya. Jadi ya sudah, akhirnya ketika kami pandemi datang, saya tuh baru menyadari kita ini terlalu berani ya selama ini hidup tanpa gaji. Itu baru terasa ketika pandemi, nggak ada tabungan. Memang hidup kita hanya karena kasih karunia. Lalu saya bilang sama suami, gimana ya? Semua berhenti, tidak ada penghasilan, dari kita nggak tahu sampai kapan. Saya juga nggak punya tabungan, saya nggak punya investasi emas batangan. Saya punya Mas Daniel nih, 80 kilo, tapi dijual nggak laku kan? Makin berat timbangan, makin turun harga. Mas Jawa itu, Mas Jawa. Jadi saya tuh bingung, Tuhan kita mau ngapain? Akhirnya ya di situ saya bilang sama suami gini, apapun yang terjadi, kita jangan pernah salahin Tuhan. Yang terburuk adalah kita jual rumah di Jakarta, kita kembali ke Solo, karena memang kita udah dari Solo. Kita jual rumah di Jakarta, kita pulang ke Solo. Bersyukur ada rumah yang bisa dijual. Bersyukur. Seringkali manusia itu lupa bersyukur. Saya bilang dulu kita nggak punya rumah, nggak punya mobil. Sekarang punya rumah, punya mobil, bisa dijual. Dulu nggak ada yang bisa dijual. Kita bersyukur. Tapi ternyata Tuhan itu sanggup membalikkan keadaan. Ya, semudah hanya Dia berfirman. Saya melihat ketika di tengah masa pandemi, Tuhan mulai memberkati. Yang tadinya kami mau jual rumah, nggak jadi jual rumah, kami malah beli rumah lagi di Jakarta. Di tengah masa pandemi, saya bangun studio. Ya, saya bangun studio di BTV di Jakarta. Di tengah masa pandemi, kami bisa membangun puluhan gereja di desa-desa. Ya, itu semua karena Tuhan, bukan karena kami. Apa yang nggak pernah kami lihat itu yang Tuhan sediakan. Bahkan hari ini, ya kami sedang menyelesaikan satu pembangunan sekolah Alkitab di Bandungan, di Semarang. Satu kerinduan kami menyekolahkan gratis orang-orang miskin dari desa supaya mereka sekolah jadi hamba Tuhan, mereka kembali ke desa-desa untuk membangun kerajaan Allah di sana. Karena ya saya melihat bagaimana desa-desa bahkan kantong-kantong Kristen sekarang mulai dihijaukan, Pak. Itu yang menjadi kerinduan kami. Dan
Hari ini saya mau bersaksi kepada saudara, kami sangat diberkati luar biasa. Apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang nggak pernah kita dengar, itu yang Tuhan sediakan. Ya, jangan pernah takut ikut Tuhan. Ya, yang penting adalah hidup kita berubah, iman kita benar. Ya, jangan sampai saudara itu cuma hanya menjadi sekedar percaya Yesus. Karena Alkitab berkata di dalam Yakobus, engkau percaya hanya ada satu Allah, itu baik. Tapi setan juga percaya. Jadi kalau level imanmu hanya sampai dipercaya, berarti engkau satu level sama. Ya, Yakobus kan bilang, engkau percaya hanya ada satu Allah, itu baik. Tapi setan-setan juga percaya akan hal itu. Jadi kalau engkau cuma sampai dipercaya aja, berarti level imanmu satu level sama setan. Ya, saya takutnya setan lebih rohani daripada saudara. Ya, orang sekarang itu kan apa-apa selain setan ya. Selingkuh di Indonesia, di sini nggak ada. Di Jakarta orang selingkuh, saya bilang kenapa kamu selingkuh? Gara-gara setan, Bu. Setan yang lihat dia ngomong gini, makan dulu siang di gua ya. Ya, sampai setan itu bingung loh. Ya, setan protes sama Tuhan, Tuhan saya udah nggak mau jadi setan. Tuhan bilang kenapa? Manusia lebih setan dari setan. Ya, dia sembunyi di gudang-gudang tua, dicari pakai kamera, mau dibikin konten. Karena kalau setan-setan banyak yang nonton. Ya, jadi kalau engkau berkata engkau hanya percaya, setan juga percaya. Ya, tetapi apa yang membedakan kita dengan setan? Sama-sama percaya nih. Setan percaya hanya ada satu Allah, kita juga percaya. Tapi yang membedakan, kita melakukan firman Tuhan. Setan tidak akan pernah mungkin melakukan firman Tuhan. Kita melakukan kehendak Bapa. Makanya ketika Yesus datang kedua kali, dia nggak tanya kamu dari aliran mana. Dia nggak bilang yang GDI baris sebelah kanan, yang Katolik di tengah, yang HKBP di sini, yang KJ di sini. Enggak. Dia bilang mana kamu yang melakukan firman-Ku. Amin. Jadi titiknya menjadi Kristen itu yang paling esensi adalah kita menjadi pelaku firman. Kalau Tuhan bilang lepaskan pengampunan, lepaskan, jangan kau simpan pahit hatimu lama-lama. Saya sering berkata, banyak orang Kristen duduk di gereja tiap minggu tapi sakit jiwa. Waktu engkau marah, engkau benci orang, engkau tertekan hatimu, engkau sedang sakit jiwa. Bayangkan ada orang sakit jiwa kawin dengan laki-laki yang sakit jiwa juga, maka rumah tangganya bermasalah. Tanda-tanda orang sakit jiwa itu apa? Dikit-dikit tersinggung, apa dikit marah, ya apa dikit ngamuk, itu tanda jiwamu sakit. Ya, tapi masih stadium awal. Kalau sudah lari-lari di jalan itu udah korslet. Di sini nggak banyak tapi ya, saya nggak lihat ada orang lari di jalan atau direhab langsung ya Pak. Di Indonesia banyak. Ya jangan sampai kita ini jadi Kristen tapi sakit jiwa. Makanya Alkitab berkata buang amarah, kebencian, dendam, iri hati, ya semua perkara-perkara yang ada dalam jiwa itu yang nggak beres buang. Supaya kita ini jadi orang yang jiwanya sehat. Ya, enggak apa dikit marah, apa dikit meledak. Ya, suami istri kalau berantem 3 hari 3 malam nggak bicara, nggak usah angkat tangan. Ada di sini. Engkau perlu periksa jiwamu. Ya, cepat cari dokter jiwa. Jangan-jangan jiwamu sakit. Kalau jiwamu sehat, ya marah sebentar aja. Habis itu perintahkan pada jiwamu, hei jiwaku, mengapa engkau gundah gulana? Jangan marah, pujilah Tuhan. Amin. Ngomong kepada jiwamu. Saya sama suami punya komitmen berantem 5 menit cukup. Ya dulu awal-awal susah karena saya sakit jiwa. Saya masih membawa kepahitan terhadap papi saya ketika saya menikah dengan suami saya. Padahal saya hamba Tuhan loh. Jadi ketika marah, saya pergi dari rumah, saya benturan kepala saya ke tembok. Ya sampai seperti itu saya pukulin diri saya. Sakit jiwa kan, tapi saya hamba Tuhan, gak ada yang tahu. Di luar orang tahu saya khotbah bagus. Tapi kasihan suami saya, dia tertekan. Dia bilang, Tuhan saya mengharapkan rumah tangga yang seperti surga, tapi kenapa neraka yang saya dapat?
Dan akhirnya Tuhan lepaskan saya lewat suami saya, puji Tuhan saya disembuhkan luka batin saya. Sejak saat itu saya nggak pernah marah-marah, saya nggak pernah pergi dari rumah, saya nggak pernah pukul anak. Dulu saya pukul anak, saya stres, jiwa saya bermasalah. Tapi ketika saya disembuhkan Tuhan, saya berubah. Dan ternyata saya dapati ya masih banyak orang yang sakit jiwa, dia kepahitan, dia nggak bisa lepaskan, ya akhirnya dia dalam rumah tangga bermasalah, ya dalam pernikahan bermasalah. Tapi saya berdoa ya supaya saudara di sini semua jiwanya sehat. Waktunya udah habis ya Pak? Belum ya. Jadi ya Bapak Ibu ya, mari Alkitab berkata begini, barang siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Mari kita ini sama-sama menjadi ciptaan baru. Artinya apa? Pola pikir kita dibaharui, kita diubahkan. Ketika saya bertobat, Tuhan ubahkan semuanya. Semua. Dari cara pikir, cara berkata. Dulu saya kasar, kalau ngomong itu menyakitkan. Ya, tapi ketika Tuhan mengubah saya, ya Tuhan ubah dari cara berpikir, cara bicara, sampai cara berpakaian itu diubah Tuhan. Ya, semua Tuhan ubahkan. Dan saya berdoa supaya kita semua menjadi Kristen yang benar. Ya, itu tadi jangan sampai setan lebih rohani dari kita. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Sorga itu mulia. Sorga itu hanya bagi orang-orang tertentu saja. Tidak semua orang Kristen bisa masuk sorga. Saya selalu kasih perumpamaan, saudara mau masuk ke istana presiden itu nggak gampang, bahkan nggak mungkin. Ya, hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke sana. Itu hanya istana presiden yang ada di dunia. Sorga itu lebih mulia daripada istana presiden. Ya, lalu nggak mungkin orang-orang yang tidak berkenan bisa masuk ke sana. Kalau hari ini kau berkata, saya nggak bisa melepaskan diri dari dosa. Alkitab berkata, roh yang membangkitkan Kristus dari kematian ada dalam dirimu. Roh itu sanggup melepaskan kita dari ikatan dosa. Bayangkan loh, roh yang membangkitkan Kristus dari kematian itu ada dalam diri saudara dan saya. Itu roh berkuasa nggak? Sangat berkuasa. Roh Kudus itu berkuasa. Roh Allah itu ada dalam diri kita. Kalau roh itu sanggup membangkitkan Kristus dari kematian, tidak mungkin dia nggak bisa lepaskan kita dari kenajisan, percabulan, rokok, kepahitan, amarah. Itu nggak mungkin. Ya, jangan sampai jiwa kita. Saya satu kali dia datang bertamu ke rumah satu orang ibu. Dia bilang, Bu Dewi, nanti bisa ke rumah nggak doain saya? Oh bisa Bu. Saya datang lah ya. Yang temuin saya di depan kakaknya. Dia bukain pintu, dia tanya, cari siapa? Saya bilang cari ibu ini. Itu kakak saya. Saya boleh ketemu? Dari mana? Saya Debbie, saya pendeta Mbak Tuhan. Oh, situ pendeta? Iya, ibu itu ada nggak? Lagi mandi. Masuk, duduk. Dalam hati saya, saudara lihat orang gini bilang nggak?